Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 3 pada tugas aktivitas 3.5 pada halaman 134 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, quick cut ya, lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas aktivitas 3.5 ini. Kita akan mengisi keterangan pada kolom yang masih kosong pada tabel ini Gen. Sesuai perintah pada poin 1. Dan kita akan bahas bersama poin kedua yang ada ini terkait dengan pendapat kita apakah pro atau kontra terhadap beberapa teori tersebut. Jadi simak pembahasan berikut ini Gen. Berikut ini perintah pertama yang meminta kita membandingkan percobaan yang mendukung teori perkembangan mekanisme evolusi beberapa ilmuwan. Berikut ini adalah tabel perbandingan percobaan yang mendukung perkembangan teori tersebut. Untuk uraian terdiri dari 4 yang dinilai, yaitu ada bahan, percobaan yang dilakukan, hasil, dan kelemahan. Untuk Van Leeuwenhoek terlebih dahulu yang berkaitan dengan teorinya, yaitu bahannya air rendaman jerami, percobaan yang dilakukan mengamati air rendaman jerami di bawah mikroskop, hasilnya menemukan mikroorganisme dari air rendaman jerami, namun kelemahannya tidak menjelaskan mekanisme munculnya makhluk hidup. Untuk teori kedua dikemukakan oleh Needham dengan bahan dari air kaldu, percobaan yang dilakukan mengamati perubahan air kaldu, hasil air kaldu menjadi keruh akibat mikroorganisme, tetapi kelemahan tidak menjelaskan mekanisme munculnya makhluk hidup. Untuk ketiga dari Francesco Redi dengan bahan daging segar, percobaan mengamati perubahan daging dengan 3 perlakuan, toples terbuka, tertutup kasa, dan tertutup rapat. Hasilnya muncul belatung pada toples pertama dan kedua yang berasal dari telur lalat yang hinggap. Kelemahan tidak melakukan sterilisasi terlebih dahulu pada daging dan toples. Kemudian keempat dari Lazzaro Spallanzani dengan bahan air kaldu. Percobaan mengamati perubahan warna air kaldu yang dipanaskan dengan perlakuan terbuka dan tertutup rapat. Hasil, air kaldu pada labu terbuka menjadi keruh akibat kontaminasi udara luar. Kelemahan belum mampu menjelaskan asal-usul munculnya makhluk hidup pertama. Kemudian terakhir ada dari Louis Pasteur dengan bahan air kaldu. Percobaan mengamati perubahan air kaldu yang disterilisasi menggunakan labu leher angsa yang mencegah kontaminasi dari udara luar. Hasil, air kaldu tetap jernih selama tidak ada kontak langsung dengan udara luar melalui leher angsa. Kelemahan tidak menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi. Baik, kita masuk pada perintah kedua berikut ini. Tulis pendapat kalian, baik itu pro atau kontra, secara pribadi terkait beberapa teori yang telah dipelajari. Lengkapi juga pendapat kalian dengan alasan yang ilmiah dan dapat diterima. Baik, berikut adalah pendapat pribadi terkait pro terhadap teori biogenesis. Saya mendukung teori biogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup hanya dapat berasal dari makhluk hidup lain. Teori ini didukung oleh eksperimen ilmiah yang kuat seperti percobaan Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Dengan alasan ilmiah, untuk eksperimen Francesco Redi menunjukkan bahwa belatung tidak muncul secara spontan dari daging, melainkan berasal dari telur lalat yang bertelur di atasnya. Kedua, percobaan Lazzaro Spallanzani membuktikan bahwa mikroorganisme air kaldu berasal dari kontaminasi udara, bukan dari kaldu itu sendiri. Kemudian ketiga, pada eksperimen Louis Pasteur menegaskan bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan. Desain labu leher angsa membuktikan bahwa udara dapat masuk tetapi mikroorganisme terperangkap di lekukan leher labu sehingga kaldu tetap steril. Kesimpulan, teori abiogenesis yang menganggap kehidupan muncul secara spontan tanpa induk biologis bertentangan dengan bukti eksperimen modern. Penemuan mikroorganisme dan metode sterilisasi
telah membuktikan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya, mendukung teori biogenesis. Namun, teori ini juga mendorong pertanyaan lebih jauh tentang bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi, yang saat ini masih diteliti melalui teori abiogenesis modern yang melibatkan proses kimia di lingkungan awal bumi. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk uji jawaban biologi kelas 12 bab 3 pada sesi tugas aktivitas 3.5 pada halaman 134 di buku pegangan biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.